Ya, Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dr. Muntakir dan Mas Fadoli, mohon izin untuk Recording stopped. laporan antara mungkin sudah di-share ya untuk secara fullnya. Adapun saya akan menyampaikan secara singkat terkait dengan progres dari riset eh, berjudul pengembangan James Geniali Bank Bankroad berbasis kearifan lokal Temanggung dalam menanamkan kesantunan berbahasa siswa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Jadi ini kami kolaborasi antar perguruan tinggi dengan Mas Arif, tapi tadi sudah gabung, tapi karena sedang persiapan ujian tertutup ya, terbuka, jadi belum belum gabung. Jadi secara umum sudah kami sampaikan di laporan, namun saya ingin menekankan di rumusan masalah nanti sebelum ke hasil ya. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangannya, kemudian bagaimana kelayakannya, dan yang ketiga ini bagaimana keefektifannya seperti itu. Langsung saja di hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya kami menyesuaikan dengan rumusan masalah ya, karena nanti ada turunan di riset questionnya itu. Ini. Nah, hasilnya kami awali dari analisis kebutuhan, dan sebenarnya ini analisis kebutuhan ada di riset dasar yang tahun lalu. Artinya ini sudah kami hanya menyampaikan ulang dari temuan dari riset lalu. Intinya dari 23 guru dan 23 siswa sampel ya, siswa MSD di Kabupaten Temanggung itu kami bagi di 20 kategori yang semuanya secara umum karena ada 20 aspek yang kami analisis itu kategori sangat membutuhkan. Kemudian 19 aspek cukup membutuhkan dan satu aspek kurang membutuhkan. Kurang membutuhkan 0 aspek ya, yang cukup membutuhkan satu aspek. Nah, intinya dari analisis itu kategori sangat membutuhkan sangat tinggi yaitu 12 skornya, adapun yang cukup membutuhkan hanya 9. Nah, maka kami lanjutkan di analisis dari analisis kebutuhan ini terus kita kembangkan. Nah, dari pengembangan itu kita melakukan uji kelayakan kepada 4 ahli. Yang pertama ini versi media dan game edukasi. Jadi di sini ada 2 ahli. Ahli pertama ahli media game edukasi SD, ini dari eh, guru SD ya. Kemudian yang kedua mahasiswa PhD di Turki yang dia fokus di engineering atau di teknologi ICT ya. Nah, secara umum dari 10 indikator kelayakan di aspek game edukasi ini semuanya mendapatkan skor sangat tinggi, hanya satu yang kurang yang tinggi gitu ya. Kemudian yang dari hasil icon yang ahli kearifan lokal Temanggung ini yang sangat tinggi hanya aspek 2, yang lainnya tinggi-tinggi cukup seperti itu. Nah, berikutnya adalah kelayakan versi kesantunan berbahasa. Ini dari dosen bahasa Indonesia yang kemarin juga disertasinya terkait kesantunan berbahasa. Ini semuanya mendapatkan nilai sangat tinggi seperti itu. Nah, selain itu di hasil kami jabarkan GBIM JM ya istilahnya itu ya, garis besar isi media dan jabaran materi. Jadi peta garis besar isi media kita ini mapelnya bahasa Indonesia kelas 4, materi kesantunan berbahasa, dan nama gamenya kan game Geniali Bank Sindoro Bank Sumbing Tembakau Temanggungan, maka kita singkat Bank Bankroad seperti itu. Nah, ada 3 materi pokok ya, jadi legenda Sindoro, Sumbing, dan Tembakau ini menjadi cerita tutur yang sudah kami buat video. Kemudian kearifan lokal Temanggung, ini nama seni budaya lokal, nama kuliner, dan nama kecamatan, dan bahasa khas Temanggung serta padanannya dengan bahasa Indonesia. Jadi kita ngambil kearifan lokalnya itu sisi padanan atau persamaan kata dengan bahasa Indonesia yang khas Temanggung, tidak ada di tempat lain seperti itu. Nah, ini yang lanjutan GBIM, ada capaian pembelajaran karena ini tidak menggunakan kurikulum 2013, maka kita gunakan fase B. Nah, fase B ini kelas 4 ya.
Nah, kelas 4 ini ada beberapa elemen ya, karena kita fokus di elemen berbicara dan mempresentasikan, maka kita ambil fase B yang peserta didik mampu berbicara dengan pilihan kata, sikap tubuh, dan seterusnya. Intinya kita acuannya di CP di kurikulum Merdeka. Indikatornya bertutur kata mengurangi kerugian orang lain, bertutur kata memaksimalkan keuntungan orang lain, bertutur kata terhindar dari sikap iri hati, bertutur kata menggunakan diksi merendah atau sopan, dan bertutur kata menjaga perasaan lawan tutur atau mitra tutur. Nah, materinya 4 tadi, evaluasinya tertulis, dan medianya gimbang banget ini. Nah, jabaran materinya tadi sudah kita singgung ya, ada materi literasi Ndoro Sumbing, kearifan lokal Temanggung, bahasa khas Temanggunan dan padanannya. Misalnya gandem itu bagus, jo itu bagaimana, nyong itu saya, luwah itu terserah, mayar itu mudah, mloto itu sombong, jagong itu duduk, moh itu tidak mau, tambeng tidak mau dinasihati ya, bahasa kasarnya itu kaku ya. De, dia, dan arek, serta beberapa umpatan yang tidak ada di tempat lain dan nanti kita carikan untuk penghalusannya. Jadi ini hanya ada di Temanggung setahu saya ya. Ada celes, itu penghalusan dari celeng, dan telo, jidor, sikem, dan sika. Ini tidak ada di tempat lain ya. Nah, kemudian yang pembahasan, jadi dari eh, arah dari riset ini memang belum kami implementasikan ya. Sudah sebenarnya itu hari Jumat dan hari ini, tapi untuk pengembangannya karena kita mengacu RD dan tipe branch itu kan ada 5 ya, 6, 5 analisis, desain, develop, implementation, dan evaluation. Kita baru sampai tahap develop karena belum diimplementasikan secara laporan, tapi secara faktual sudah kita implementasikan di 2 kelas dan hari Jumat karena Sabtu libur jadi diundur dari Senin hari ini. Jadi tahap analisis sudah berlangsung, desain kita mendesain prototipe itu ada di proposal, yaitu spesifikasi game yang akan dikembangkan. Nah, develop ini sudah mengacu dengan pola dari desain ya, kita menggunakan Genially, dan ini yang lumayan agak kekinian daripada platform sebelumnya seperti itu. Nah, intinya game ini khusus untuk siswa MI kelas 4 atau SD yang menanamkan atau bermuatan ya nilai-nilai kesantunan berbahasa sesuai Maxim tadi ya, kalau bahasa knowledge itu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ada petualangan interaktif, permainan, dan ada unsur sopan santun, tata krama, dan kosakata khas Temanggung dan padanannya. Nah, ini profilnya dari mulai pembuka, terus ada petunjuk penggunaan atau aturan, nanti bermain kayak lempar dadu, kemudian ada pembelajarannya. Sebelum itu ada pengantar materi ya tentang legenda Sindoro Sumbing. Jadi ini 2 sosok, yang satu baik, yang satu tidak, sehingga istilahnya apa ya, bukan dikutuk ya, mendapat murka dari orang tuanya sehingga menjadi 2 gunung, dan yang satu menyusul ya, akhirnya yang hanya Sumbing karena dia kurang baik ya, dan disusul oleh Sindoronya. Kemudian di sini ada 3 stake ya, atau 3 game. Stake pertama, stake 2, dan stake ketiga. Nanti kalau waktunya juga kita simulasi. Nah, pembahasannya dari analisis kebaruan ya atau novelty, secara generatif dari riset-riset yang sudah ada, kami menemukan bahwa game ini itu memang mengintegrasikan ya teknologi dengan kearifan lokal khususnya, karena ada 3 teori lokal itu ya, local knowledge, local genius, dan local wisdom. Kita ambil yang kearifan lokal. Nah, ini menyatukan teknologi modern, dalam hal ini Genially, platform Genially, dengan kekayaan lokal Temanggung, dan ini langkah maju untuk melestarikan budaya sekaligus pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Kemudian dari kebaruan dari sisi pembelajaran interaktif, ini juga berbeda dengan metode yang konvensional karena game ini menawarkan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan lah. Siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan tapi juga aktif dalam permainan karena mereka nanti akan menentukan nilainya seperti itu ya. Nah, ketiga, personalisasi pembelajaran berbasis game. Ini tentu kenapa kita milih Genially ya, karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat, utamanya pembelajaran efektif dalam bahasa Indonesia dengan padanannya ya, kearifan lokal bahasa Temanggungan. Sebenarnya ini bisa bahasa Jawa tapi kita hanya ambil sisi padanannya. Yang terakhir, penguatan nilai-nilai lokal melalui kearifan lokal Temanggung yang terintegrasi dalam game tersebut. Nah, game ini tidak hanya bahasa Indonesia dan Jawa ya sebenarnya, tapi juga
nilai-nilai kesopanan tadi, misalnya bertutur kata tidak iri hati, tidak sombong, merendah ya, atau sopan dan seterusnya tadi. Nah, kemudian dari kelayakan game ini juga ada 4 ahli memang sudah kita pilih yang berkualifikasi S3 atau PhD student yang saya kira sudah banyak penelitian di situ. Kemudian dari sisi analisis kelayakan game dari ahli media game dan ahli teknologi, ini versi Icon ya, rate-nya itu mendapat ya saya kira sudah bagus lah, ini memperoleh indeks rata 0,97 yang artinya semua butir pernyataan instrumen media game ini validitas sangat tinggi dan layak digunakan. Kemudian ahli kearifan lokal ini memang agak sedikit ya, tapi secara persentasenya sudah mencukupi, ini tinggi dan layak digunakan. Dan yang terakhir ahli kesantunan berbahasa ini juga sangat layak karena ini full ya, tidak 0, ya, karena dia menilainya sangat tinggi semua. Jadi tidak 0,9 atau 0,8 atau 0,68 tapi satu utuh seperti itu. Dan ya validitasnya tinggi dan layak digunakan seperti itulah. Nah, analisis kelayakan game jadi dari ahli 2 materi ini memang secara umum semuanya bagus dan tinggi ya. Dan yang kita simpulkan memang dari keempat ahli ini dari 3 versi ya, ini menunjukkan layak digunakan dari sisi ahli game edukasi sekolah dasar, teknologi pendidikan, kearifan lokal Temanggung, dan kesantunan berbahasa siswa kelas 4 ini. Artinya game ini layak diuji coba skala luas maupun skala terbatas seperti itu. Nah, ini analisis kelayakan yang kita lihat dari sisi ini ya, sisi novelty-nya. Pertama, relevansi dengan kurikulum Merdeka. Secara materi kearifan lokal itu ada di kelas 4, kemudian juga kita menggunakan CP fase 3 tadi ya, itu kelas 4 ya. Nah, artinya ini sesuai dengan tujuan TP ya, TP ATP yang relevansinya yang sudah kita desain dengan skema GBI MGM tadi yang relevan dengan kurikulum Merdeka. Nah, kelayakan game ini dari sisi integrasi kearifan lokal juga memiliki kebaruan karena tidak hanya mengajarkan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia ansih, tapi juga budaya. Di situ ada nilai-nilai kearifan lokal Temanggung, norma, kebijaksanaan, tradisi ya, termasuk budaya-budaya yang selama ini menjadi instrumen dalam menanamkan kesantunan yang positif lah gitu kira, daripada untuk melakukan sesuatu yang negatif, kesantunan negatif ya, atau ketidaksopanan. Dan ini terbukti atau instrumennya ada pada umpatan-umpatan ya, celes, sikak, telo, jidor tadi, itu padanannya gitu kira-kira. Nanti kita cari padanannya kan kebalikannya dengan bertutur kata yang bagus seperti itu. Kemudian dari sisi penanaman nilai ini juga melihat konteks real di Temanggung, tidak perlu merujuk ke kearifan lokal lain karena kita hanya batasi di kearifan lokal Temanggung ternyata memiliki nilai-nilai kesantunan yang sangat bagus gitu ya. Nah, dari sisi elemen GG Bank Banten ini juga mengulang materi pembelajaran secara berulang sehingga pemahaman mereka semakin kuat, apalagi ini sudah kita terapkan di hari Jumat dan hari ini untuk di kelas skala terbatas dan skala luasnya seperti itu. Ini sudah kita ciptakan dan sudah kita susun sedikit ya tentang artikelnya, draftnya, karena ini masih laporan antara, jadi laporan yang final untuk hasil uji keefektifan memang belum kita sampaikan. Mungkin itu kalau misalnya kita pengen lihat gamenya, itu bisa coba kita demo sedikit tentang game ini. Bentar, kita demo sedikit gamenya. Jadi game ini masih di aplikasi Genially-nya ya, karena belum kita ekspor ke smartphone atau APK seperti itu. Jadi di sini tampilan awal ada nama gamenya, pencipta, terus di sini ada ketik play, kita play. Nah, di sini sebelum masuk ke game ada video materi tentang Sindoro Sumbing seperti itu. Ini legendanya lah, karena materi awalnya adalah legenda Sindoro Sumbing.
Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing adalah dua gunung yang memiliki pemandangan sangat memesona di kawasan perbatasan Temanggung, Wonosobo, dan Kira-kira sekitarnya. gitu, terus bisa kita geser di sini. Nah, di sini muncul stack 1, stack 2, stack 3 untuk gamenya. Nah, stack 1 misalnya di sini ada apa namanya? Menu aturan bisa kita baca. Nah, ini 2 sampai 4 pemain berkelompok. Nah, ini sudah kita terapkan juga secara rinci ya. Setiap pemain harus memilih token dan seterusnya. Kemudian di sini ada melempar dadu misalnya. Seperti itu. Nanti bisa kita demo secara rinci. Kalau kita kembali ada menu back di sini ya, kembali ke home. Nah, stack 2 juga ada di sini. Nah, ini kulineran ya. Gini ada aturannya. Nah, ini pemain dibagi menjadi beberapa tim berkelompok siswa ya, dan seterusnya. Kemudian aturannya sudah tadi. Nah, cari tahu makanan apa yang nggak mau. Jadi nanti dia menebak makanan di sini ya. Misalnya petunjuk, aku terbuat dari tepung ketan. Nah, ini sudah ada clue-nya ya. Jadi ini gambarnya, puzzle lah istilahnya ya. Aku dimasak dengan cara bla 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 bla. Nah, ini mulai mulai lengkap ini apa namanya gambarnya. Aku berisikan gula merah dan unti kelapa dan seterusnya. Nanti tinggal dipilih apakah benar atau tidak. Saya kira itu demo sedikit karena masukan-masukan dari para validator sudah kita hampir selesaikan ya dan sudah diterapkan hari Sabtu. Jadi ini sudah hasil perbaikan dari para validator. Mungkin itu mohon masukannya dari laporan mungkin sudah dibaca. Matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Ida. Jadi master game. Eh, saya kira ini menarik dari beberapa dan Putus-putus. putus toh, Putus-putus. putus-putus. Nah, ini sudah enggak ini. Bisa ini. Karena tidak banyak yang saya sampaikan Mas. Yang pertama game game ini tadi kan ada terkait dengan tutur kata dan seterusnya. Bagaimana mungkin ada sedikit masukan untuk memberikan penguatan untuk mengingat apa itu tadi kan ada jelas ada membicarakan pakaian halusnya kan. Nah, eh, bisa enggak pada saat nanti ada itu nanti bonusnya berbeda. Pak, dia jawab yang halus nanti ada bonusnya apa ditambah di apa itu di salah satu menu yang di game itu. Jadi untuk menguatkan atau semacam dibuat kayak ada peta. Kalau dia milih jelek, nah cara yang tidak baik nanti dia akan indikasinya kemana. Yang kalau yang baik kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini masuk pada kurikulum merdeka, apakah game ini bisa ditautkan pada akun belajar ID? Kalau bisa, akan lebih baik lagi. Artinya nanti game-game yang dikonsumsi oleh anak-anak itu akan masuk dalam histori akun belajar ID sehingga guru dapat memantau sebenarnya anak-anak sudah main apa saja toh. Termasuk dalam game-game ini yang terkait dengan kearifan lokal sumber sehingga nilai-nilai yang ada itu tidak lepas dari kurikulum BK sesuai dengan tadi fase yang ingin dikembangkan seperti itu. Kalau bisa dikaitkan ke apa menjelajah kan lebih lagi karena yang saya tahu untuk P5 banyak sekolahan atau madrasah yang tidak memberikan akun belajar ID-nya sampai ke rumah, hanya ditaruh di sekolahan. Sehingga kalau game ini bisa nanti dibawa ke rumah, terus dia main game, nanti sampai pada level-level yang level yang advance dan seterusnya. Artinya pada saat dia sudah selesai main game ini berarti apa yang ingin ditanamkan pada siswa itu sudah selesai juga karena dia sudah selesai.
Jadi kira-kira memungkinkan kalau dikaitkan di P5 di project penguatan profil transportasi, Pak. Saya kira kalau untuk metode dan seterusnya, saya kira Mas Ida udah nggak usah dikoreksi lagi karena ini udah berulang game A, B, C dan seterusnya peluangnya hampir sama. Tinggal melihat hasilnya seperti apa dan nanti penguatan di karakter apa itu karakter dimensi yang difoto seperti apa, seperti itu. Saya kira nanti ini menjadi masukan yang bagus nih, karena istilah saya seperti taruh ada Chinese ternyata ternyata juga kemarin semalam saya juga ketemu sama anak kecil yang baru apa itu mau masuk TK. Dia bisa bilang, Jing, kan ada pada dari anjir dan seterusnya sampai pada yang ternyata apa itu kalau tidak hati-hati istilah seperti ini nanti akan menjadi hal yang biasa yang orang tua anggap tidak sopan, tapi anak-anak itu tidak merasa bahwa itu tidak sopan karena dia mengikuti tren. Mungkin dengan nanti ada bagus-bagus tersendiri di game itu nanti bisa dimasukkan seperti itu. Kalau untuk jurnal, saya belum lihat jurnal ini, tapi yang jelas itu Scopus bertentangan dengan IJRE dan seterusnya. Kalau tidak salah seperti itu. Ya. Terima kasih. Oke, saya merespon sedikit ya sebelum diakhiri ya. Untuk kemarin memang kita wanti-wanti ketika penerapan di materi yang padanan apa jenenge umpatan lokal itu ya, karena itu hanya ada di Temanggung. Nah mungkin konteks di tempat lain saya kira beda ya, Semarang, Jogja itu juga beda. Maka kemarin itu saya minta guru itu harus berhati-hati dalam menyampaikan. Nah, kebetulan kebanyakan siswanya ini didominasi perempuan, jadi istilah itu ternyata juga belum familiar di mereka, artinya malah mereka tahu dan ini nggak boleh gitu. Jadi hanya untuk singkat, nah materinya paling hanya 15 menit saat itu ya yang segmen itu. Jadi kemarin itu yang sesi kelas terbatas ya, skala terbatasnya itu aman insya Allah, dan hari ini kita kawal lagi nanti. Dan yang kedua terkait akun belajar ID, memang dalam pembelajaran ini nanti saya harap bisa seperti itu juga. Hanya saja kami perlu memastikan ini kayaknya bisa diupload tapi di akun di masing-masing madrasah sekolah ya. Kalau di semua kan kayaknya nggak ini, kecuali yang paketan Kemdikbud itu memang sudah tersedia secara ini ya, Geniali, apa namanya, Kahoot, Canva itu memang sudah paketan dari mereka. Nah, yang terakhir terkait dengan penguatan di P5 maupun PPRA, memang secara karakter, peta karakternya belum kami tambahkan karena kemarin fokusnya ini kan apa ya, sesuai keahlian pendidikan dan PAK saya kan lebih ke bahasa sastra MSD. Jadi kemarin tuh hanya teorinya leads itu ya, politeness ya, kesantunan, dan memang nanti kita bisa istilahnya analisis penguatan di P5 karakter apa, mungkin itu ya, sama PPRA-nya karakter apa. Saya kira itu sangat relevan, dan utamanya juga pemertahanan nilai-nilai kearifan lokal di Temanggung. Jadi nanti di bab 4 bab 45 nanti kita penguatannya di keefektifan ya, karena memang hasil keefektifannya belum muncul sehingga ini baru sampai ke kelayakan gitu, Pak. Itu kira-kira matur nuwun. Terima kasih Mas Ida. Oke, iya. Kita terus mulai neng di